Pemirsa, selanjutnya kita akan beralih ke informasi Jawa Tengah bersama rekan kami Listi Puspitasari. Baik, terima kasih. Kita beralih ke Jawa Tengah kembali bersama saya Listi Puspitasari. Mengawali berita pertama dari Jawa Tengah, pemirsa. Lembaga Pengembangan Olahraga Pimpinan Pusat Muhammadiyah gelar workshop penyusunan panduan pendirian dan pengembangan sentra olahraga Muhammadiyah. Workshop ini digelar agar sekolah memiliki panduan sebagai regulasi yang tetap untuk digunakan dalam mendirikan kelas khusus olahraga di sekolah Muhammadiyah. Lembaga Pengembangan Olahraga Pimpinan Pusat Muhammadiyah atau LPOPP Muhammadiyah gelar workshop penyusunan panduan pendirian dan pengembangan sentra olahraga Muhammadiyah. Kegiatan digelar di ruang sidang BPH lantai 6 Gedung Induk Universitas Muhammadiyah Surakarta. Workshop ini diikuti perwakilan wilayah, pakar di bidang olahraga, dan sekolah Muhammadiyah khusus olahraga. Kegiatan dilaksanakan dengan latar belakang sekolah-sekolah Muhammadiyah sudah mulai berdiri kelas-kelas khusus olahraga yang menjadi peminatan para siswa. Namun hingga saat ini sekolah belum memiliki panduan sebagai regulasi yang tetap untuk digunakan dalam mendirikan kelas khusus olahraga di sekolah Muhammadiyah. Berdasarkan data yang sudah ada, 23 program studi olahraga yang menjadi peluang untuk terus menggarap olahraga di Muhammadiyah. Ketua LPOPP Muhammadiyah Gatot Sugiharto menyampaikan bahwa olahraga memiliki potensi yang besar dalam mengembangkan dakwah Muhammadiyah. Sudah banyak atlet dari Muhammadiyah yang menyumbangkan prestasi baik di kancah nasional maupun internasional bagi negara Indonesia. Nah, harapannya nanti dengan workshop ini kita bisa melahirkan buku panduan untuk pendirian sentra olahraga di Muhammadiyah itu sebagai basis pembinaan prestasi di Muhammadiyah. Kita tahu di Muhammadiyah ini juga mengikut apa yang dilakukan di dalam undang-undang. Di dalam undang-undang itu ada olahraga pendidikan, olahraga masyarakat, dan olahraga prestasi. Nah, olahraga prestasi ini juga harus menjadi bagian serius yang digarap oleh Muhammadiyah. Nah, salah satunya adalah dengan memperbanyak sentra-sentra pembinaan prestasi di sekolah-sekolah Muhammadiyah, di perguruan tinggi Muhammadiyah, sehingga nanti Muhammadiyah ini punya banyak stok atlet yang bisa membela negara ini di dalam kancah-kancah nasional maupun internasional. Ketua PP Muhammadiyah Irwan Akib menegaskan bahwa workshop ini sangat penting dalam mengembangkan tugas dakwah di bidang olahraga. Komunitas remaja harus tersentuh oleh Muhammadiyah untuk membangun dakwah. Ia juga menyampaikan bahwa pedoman ini bukan hanya kepentingan LPO saja, tetapi kepentingan instansi. Apa intinya? Oke, baik, kasih. Saya kira apa yang dilakukan oleh LPO hari ini sesuatu yang sangat positif untuk memberikan panduan kepada kita semua, baik kepada sekolah, perguruan tinggi maupun komunitas olahraga di dalam mengembangkan sentra-sentra pembinaan olahraga. Nah, kehadiran LPO di Muhammadiyah saya pikir hal yang sangat penting, karena bagaimanapun juga komunitas-komunitas olahraga itu sangat banyak dan itu perlu disentuh dengan perlu dibina. Kemudian kehadiran pembinaan itu juga sekaligus menjadi ajang dakwah perserikatan Muhammadiyah. Di samping memang sejak awal perlu kita memberikan kesadaran kepada anak-anak kita, kepada masyarakat akan pentingnya olahraga, sampai membawa kesehatan, memberikan kesehatan, penyegaran. Juga tentu kita berharap bahwa melalui LPO ini kita bisa membina sentra-sentra olahraga, nanti akan membina atlet-atlet kita yang bisa memberikan kontribusi pada bangsa dan negara kita. Selain itu, Wakil Rektor 4 UMS M. Sutrisna menyambut baik workshop yang diselenggarakan di UMS. Sugiharto memberitakan dari Kota Surakarta, Jawa Tengah. Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Tegal telah melaunching Universitas Muhammadiyah Tegal atau UM Tegal di acara pengajian Hari Bermuhammadiyah bertempat halaman Wisma Perumahan Teksin Kecamatan Kramat Kabupaten Tegal. Pimpinan Daerah Muhammadiyah atau PDM Kabupaten Tegal telah melaunching Universitas Muhammadiyah Tegal atau UM Tegal di acara pengajian Hari Bermuhammadiyah. Dihadiri pimpinan wilayah Muhammadiyah Jawa Tengah atau PWM Jateng, PDM Kabupaten dan Kota Tegal, Camat Kramat, jajaran Forkompimcap, serta seluruh warga Muhammadiyah beserta Ortomnya se-Kabupaten Tegal.
Hari Bermuhammadiyah atau HBM Kabupaten Tegal yang dilaksanakan setiap Ahad Kliwon, kali ini dengan tuan rumah pimpinan cabang Muhammadiyah Kramat 1. Selain pengajian HBM, juga dilakukan launching UM Tegal dengan penceramah Mas Ruki selaku Wakil Ketua PWM Jateng. UM Tegal telah resmi mendapatkan SK operasional pada tanggal 3 Juli 2024, merupakan hasil penggabungan Stikes Muhammadiyah Tegal yang berada di Kabupaten Tegal dengan Politeknik Muhammadiyah Tegal yang berada di Kota Tegal. Prosesi launching disertai dengan penyerahan SK UM Tegal dari Majelis Dikti PP Muhammadiyah yang bertindak sebagai perwakilan pimpinan pusat, yang menyerahkan SK kepada PDM Kabupaten Tegal dan Kota Tegal secara simbolis oleh Mas Ruki selaku Wakil Ketua PWM Jateng. Setelah penyerahan SK dilanjutkan dengan penyematan secara simbolis calon mahasiswa baru yang sudah mendaftar di gelombang 1 oleh BPH, PDM Kabupaten dan Kota Tegal. Didik Ari Kustanto selaku Camat Kecamatan Kramat berharap dengan hadirnya UM Tegal bisa meningkatkan kualitas SDM khususnya di Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal, Kota Tegal, dan sekitarnya. Mudah-mudahan Universitas Muhammadiyah Tegal bisa memberikan pembelajaran, bisa memberikan pengetahuan dan juga bisa meningkatkan kecerdasan seluruh umat manusia khususnya yang ada di pemerintah Kabupaten Tegal, Kota Tegal dan daerah sekitarnya. Selamat, mudah-mudahan selalu sukses untuk Universitas Muhammadiyah Tegal. Ketua PDM Kabupaten Tegal Fatin Hama menyampaikan bahwa UM Tegal bisa memberi kontribusi untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagaimana misi Muhammadiyah dakwah tasdid yang senantiasa mencerahkan umat terutama dalam bidang pendidikan. Mudah-mudahan Universitas Muhammadiyah Tegal bisa terus berkembang dan tumbuh, dan mudah-mudahan juga bisa bersinergi dengan Universitas Muhammadiyah lainnya yang sudah maju. Itulah harapan kami, mohon dukungan dan doanya dari semua keluarga besar Muhammadiyah. Wakil Ketua PWM Jateng Mas Ruki menyampaikan rasa syukur Alhamdulillah UM Tegal terwujud. Ia mengajak bersama kembangkan UM Tegal dengan potensi dan jaringan sesama perguruan tinggi Muhammadiyah. Saya mewakili PWM sudah tentu mengucapkan selamat dan sukses. Dan mari kita bersama kembangkan Universitas Muhammadiyah Tegal. Insya Allah dengan potensi yang ada dan terutama adalah jaringan sesama perguruan tinggi Muhammadiyah di Indonesia, terutama yang dekat-dekat, nanti kita bersama-sama untuk bisa membesarkan Universitas Muhammadiyah Tegal. Apalagi prodi-prodi yang ada di Universitas Muhammadiyah Tegal adalah prodi-prodi kekinian yang diminati oleh generasi Gen Z dan juga mudah untuk mencari pekerjaan. Jadi mari kita bangun kembangan bersama Universitas Muhammadiyah Tegal. Zamgoni Mukoto Priza Awal Novanto memberitakan dari Kabupaten Tegal, Jawa Tengah. Pimpinan daerah Muhammadiyah Temanggung hadiri silaturahmi bersama pimpinan wilayah Muhammadiyah Jawa Tengah. Muhammadiyah Temanggung memiliki 3 ikon unggulan yakni Pondok Pesantren Al-Matera, Rumah Sakit, dan Pengajian Pimpinan. Pimpinan daerah Muhammadiyah atau PDM Temanggung kunjungi kantor pimpinan wilayah Muhammadiyah Jawa Tengah atau PWM Jateng dalam rangka silaturahmi bersama PWM Jateng. Program silaturahmi dari PWM Jateng terus berlanjut dan PDM Temanggung menjadi urutan ke-6 yang diundang PWM Jateng. Pada kegiatan ini PDM Temanggung menyampaikan progres kinerja dan rencana ke depan. Muhammadiyah Temanggung memiliki 3 ikon unggulan yakni Pondok Pesantren Al-Matera, Rumah Sakit, dan Pengajian Pimpinan. PDM Temanggung bersama warga Muhammadiyah di Temanggung telah berusaha maksimal dalam melaksanakan kegiatan progresif. Saat ini PDM Temanggung sedang membangun gedung 5 lantai RSUP KU Muhammadiyah Temanggung akan selesai pada Oktober dan diresmikan November nanti. Kemudian PDM Temanggung juga mendirikan Akademi Kesehatan Muhammadiyah Temanggung dan sedang memulai pembangunan gedungnya. Tak hanya itu, setiap Ahad pagi kajian pengajian diikuti banyak peserta dan mengundang ahli dari berbagai daerah. Ketua PDM Temanggung Makmun Pitoyo menyampaikan dengan solusi yang didapatkan dari pertemuan bersama PWM ini akan ditindaklanjuti di PDM Temanggung nanti, serta diharapkan hubungan antara PWM dengan PDM semakin erat dan baik, sehingga melahirkan gagasan-gagasan yang bagus untuk Muhammadiyah ke depan. Di Muhammadiyah Temanggung ini
kita bisa hidup secara rukun, damai bersama dengan warga non-Muhammadiyah. Ini yang penting sekali karena dengan kondisi yang nyaman itu, kita insya Allah di Muhammadiyah Temanggung bisa lebih eksis. Kemudian yang juga kami harapkan ke depan, Muhammadiyah Temanggung bersama-sama dengan seluruh warga nyengkuyung, mensupport untuk kemajuan, memakmurkan Muhammadiyah Temanggung sehingga benar-benar Muhammadiyah Temanggung ini bisa dinamis dan mengalami kemajuan yang pasti. Wakil Ketua PWM Jateng Muhammad Abdul Hisam menyampaikan bahwa tujuan mengundang PDM ini agar PWM Jateng bisa menemukan pola yang dapat meningkatkan kinerja PDM dan mengatasi hambatan yang ada. Ya, presentasi kan ada banyak pertanyaan, ya. Dan mereka menyampaikan kesulitan, banyak dana untuk pembangunan, kemudian bagaimana mencari mahasiswa bagi akademi yang mereka dirikan itu. Nah, harapannya kemudian ya ada solusi dari PWM, dan PWM memang sudah memberikan solusi-solusi baik normatif maupun teknis, termasuk menghubungkan dengan lembaga-lembaga keuangan. Kebetulan tadi juga ada pertemuan dengan salah seorang calon gubernur. Bagus sekali dari Temanggung itu menanyakan apa kira-kira yang akan beliau lakukan jika menjadi gubernur untuk daerah Temanggung. Nah, ini sangat strategis dan jawabannya juga cukup baik, ya. Akan ada prospek yang sangat bagus untuk kemajuan Temanggung. Tim TV memberitakan dari Kota Semarang, Jawa Tengah. Pimpinan Cabang Pemuda Muhammadiyah Kramat 1 Kabupaten Tegal resmi dilantik oleh Pimpinan Daerah Pemuda Muhammadiyah Kabupaten Tegal bertempat halaman Wisma Perumahan Teksin Kecamatan Kramat bersamaan dengan acara Hari Bermuhammadiyah Kabupaten Tegal. Pimpinan Cabang Pemuda Muhammadiyah atau PCPM Kramat 1 Kabupaten Tegal resmi dilantik oleh Pimpinan Daerah Pemuda Muhammadiyah atau PDPM Kabupaten Tegal, sekaligus pengajian Hari Bermuhammadiyah atau HBM Pimpinan Daerah Muhammadiyah atau PDM Kabupaten Tegal. Dihadiri pimpinan wilayah Muhammadiyah Jawa Tengah atau PWM Jateng, PDM Kabupaten dan Kota Tegal, Camat Kramat, jajaran Forkom Pincap, serta seluruh warga Muhammadiyah beserta Ortomnya se-Kabupaten Tegal. PCPM Kramat 1 Kabupaten Tegal akhirnya dilantik setelah diselenggarakan musyawarah cabang pada beberapa waktu lalu. Pelantikan berjalan dengan hikmat dilanjutkan dengan acara pengajian akbar HBM BDM Kabupaten Tegal. PCPM Kramat 1 terus berkomitmen untuk berkembang dan melahirkan kader-kader militan penerus perjuangan Muhammadiyah di cabang Kramat 1. Perjalanan panjang telah dilalui hingga akhirnya bisa dilantik. Pasalnya, periode lalu PCPM Kramat 1 mengalami kendala disebabkan karena minimnya kader. Namun PCPM Kramat 1 berupaya terus untuk melakukan upaya-upaya agar PCPM Kramat 1 bisa terus eksis, tumbuh dan terus berkembang. Bustanil Arifin selaku Ketua Pimpinan Cabang Pemuda Muhammadiyah Kramat 1 menyampaikan terima kasih atas dukungan dan support dari berbagai pihak untuk PCPM Kramat 1. Ia berharap dukungan dari Muhammadiyah terus dilakukan baik motivasi, saran maupun dukungan lainnya. Saya ucapkan terima kasih kepada PDPM yang sudi kiranya ya telah turun ke bawah, Bunda bangkitnya kembali PCPM Kramat 1 ya, dan alhamdulillah pada momen HBM pada pagi hari ini ya, telah dilantik ya. Mudah-mudahan kedepannya ya PCPM Kramat 1 ya bisa lebih berkembang lagi ya menjadi generasi penerus pimpinan cabang Muhammadiyah Kramat 1 ya. Ketua PDPM Kabupaten Tegal Muhammad Noval Husain sangat mengapresiasi dengan hadirnya kembali PCPM Kramat 1. Ia berharap agar bisa terus eksis dan bisa berkembang serta melahirkan kader-kader penerus. Semoga momentum ini menjadi momentum kebangkitan teman-teman Kramat 1 yang mungkin beberapa waktu lalu keaktifannya belum begitu maksimal, dan harapannya di periode Oktober 18 ini teman-teman bisa bergerak dengan maksimal dan terus menggembirakan dakwah pemuda Muhammadiyah di wilayah Kecamatan Kramat. Sekali lagi saya mengucapkan selamat dan sukses atas dikukuhkannya pimpinan cabang pemuda Muhammadiyah Kramat 1. Hadirnya kembali PCPM Kramat 1 juga diapresiasi dan disupport langsung oleh Ketua PCPM Kramat 1 Imam Abdan.
Ia mengungkapkan rasa syukur telah memberikan kemudahan melalui proses dan upaya yang telah dilakukan sehingga PCPM Kramat 1 bisa kembali eksis. Semoga ke depan bisa terus berkiprah untuk keberlangsungan Muhammadiyah di cabang Kramat 1. Saya juga gembira dengan terselenggaranya Hari Bermuhammadiyah di PCPM Kramat 1 ini, karena bersamaan dengan Hari Bermuhammadiyah dilantik pula, dikukuhkan pimpinan cabang pemuda Muhammadiyah, dan ini sudah menjadi idaman, sudah menjadi hal yang dinanti-nanti. Kami ingin seluruh AMM juga berjalan bersama majunya PCPM Kramat 1. Saya kira demikian, mudah-mudahan Muhammadiyah Kota Tegal terus berkembang, apalagi amal usahanya juga semakin banyak. Acara HBM juga dimeriahkan oleh stand Umkam serta serah terima PT Ar-Rahmah Biro Haji dan Umrah Cabang Tegal. Zamgoni Mukhotob Rizal Afan Novanto memberitakan dari Kabupaten Tegal, Jawa Tengah. SMP Muhammadiyah Plus Gunung Pring Kecamatan Muntilan Kabupaten Magelang gelar M+ National Culture dalam rangka karya proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Para guru karyawan dan siswa berpakaian adat berbagai daerah di Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Suasana halaman SMP Muhammadiyah Plus atau SMP M+ Gunung Pring Kecamatan Muntilan Kabupaten Magelang hari itu cukup meriah. Puluhan guru karyawan yang sering disebut ustadz-ustadzah sekolah tersebut hari itu berpenampilan lain dari hari biasanya. Mereka memakai pakaian adat dari berbagai daerah di Indonesia. SMP M+ Gunung Pring menggelar karya proyek penguatan profil pelajar Pancasila atau P5 dengan tema Bhinneka Tunggal Ika. Gelar karya kali ini mengangkat judul M+ National Culture. Pada acara ini seluruh guru karyawan dan siswa berpakaian adat berbagai daerah di Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Siswa kelas 7 hingga 9 menampilkan karya seni tari, menyanyi, dan drama dari berbagai daerah. Suasana semakin meriah ketika sebelum para siswa tampil. Para guru mengawali dengan menampilkan medley tari daerah di Indonesia di depan para siswa. Kemudian dilanjutkan pegelaran busana daerah Indonesia secara berpasangan. SMP Muhammadiyah Plus Gunung Pring Muntilan merayakan ragam budaya Indonesia bertajuk pagelaran M+ National Culture. Tentu saja ini adalah cara M+ untuk menginternalisasikan budaya Indonesia kepada seluruh siswa-siswinya sehingga mereka merasa memiliki dan membangun rasa bangga. Ini adalah merupakan pembelajaran P5 yang nantinya akan dialami oleh anak-anak kita. Hari ini adalah aksi maupun gelar karya. Mereka akan menyajikan berbagai macam ragam kebudayaan dari Sabang sampai dengan Merauke. Semuanya akan tersaji dalam pagelaran ini. Sehingga anak akan semakin mengenal dan nantinya dia akan merasa bangga menjadi warga negara Indonesia, dan tentunya ini menjadi bekal anak-anak kita untuk bersaing di tingkat global. Acara dihadiri Wakil Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Tengah Jumari, jajaran pimpinan ranting Muhammadiyah Gunung Pring, dan pejabat Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Magelang. Alhamdulillah, saya mengapresiasi kegiatan P5 SMP Muhammadiyah Plus Gunung Pring Muntilan Magelang. Mudah-mudahan dengan kegiatan ini anak-anak semakin mengenal budaya negaranya. Dengan mengenal budayanya, maka akan memiliki rasa memiliki. Kalau memiliki rasa memiliki, maka mereka akan merawat budaya kita dan memanfaatkannya untuk kemajuan pribadinya, juga kemajuan bangsanya. Nah, dengan demikian, anak-anak kita tidak akan menjadi orang-orang yang selama ini terjadi, yakni orang yang tidak memiliki tapi sudah merasa kehilangan, tidak tidak berenang tapi sudah tenggelam. Nah, itu jangan sampai terjadi pada anak-anak kita. Maka yang paling penting anak-anak kita adalah mengenal budayanya sendiri, budaya negara Republik Indonesia, kemudian memiliki rasa memiliki, lalu menjaga, memelihara, dan memanfaatkannya untuk kemajuan bangsa. Antusiasme anak-anak mengikuti gelar karya P5 ini sangat tinggi. Para siswa mengaku bangga berpakaian adat dari berbagai daerah. Di fashion show ini saya sangat senang sekali karena saya dapat belajar budaya serta pakaian adat yang saya pakai dari Sumatera Barat.
meskipun saya bukan dari asal kelahiran Sumatera Barat, tapi saya tetap mencintai dan membanggakan pakaian adat serta budaya Sumatera Barat. Saya dapat mengetahui tarian, musik tradisional, serta pakaian adat yang berasal Sumatera Barat. Kesannya tuh kayak amazing banget sama budaya Indonesia, ternyata sebanyak ini dan sebagus ini gitu. Nurul Abadi, Awanda Mutiasari memberitakan dari Kabupaten Magelang, Jawa Tengah. Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Tegal meluncurkan klinik jejaring RSI PKU Muhammadiyah Tegal bertempat halaman Wisma Perumahan Teksin Kecamatan Kramat bersamaan dengan acara Hari Bermuhammadiyah Kabupaten Tegal. Pimpinan Daerah Muhammadiyah atau PDM Kabupaten Tegal telah resmi meluncurkan klinik jejaring RSI PKU Muhammadiyah Tegal di acara pengajian akbar Hari Bermuhammadiyah atau HBM Kabupaten Tegal. Dihadiri pimpinan wilayah Muhammadiyah Jawa Tengah atau PWM Jateng, PDWM Kabupaten dan Kota Tegal, Camat Kramat, jajaran Forkom Bincap, serta seluruh keluarga Muhammadiyah beserta ortomnya se-Kabupaten Tegal. Jaring klinik RSI PKU Muhammadiyah Tegal merupakan inisiatif strategis bertujuan untuk meningkatkan kolaborasi dan sinergi antara beberapa fasilitas kesehatan yang dimiliki oleh PDM Kabupaten Tegal. Adapun jejaring klinik Muhammadiyah Tegal di antaranya RSI PKU Muhammadiyah Tegal, Klinik Slawi, Klinik Karanganyar, Klinik Suradadi, Klinik Lebak Siu, dan Klinik Jatinegara. Arif Darmawan selaku Direktur Utama RSI PKU Muhammadiyah Tegal menyampaikan bahwa adanya jejaring ini dapat memberi dampak positif bagi masyarakat. Ini merupakan bagian dari upaya rumah sakit untuk terus berinovasi dan meningkatkan kualitas layanan kesehatan dengan dukungan dari berbagai pihak. Dengan jejaring ini akan membawa dampak positif yang signifikan bagi pelayanan kesehatan di Kabupaten Tegal. Fatin Hamam PDM Kabupaten Tegal berharap adanya jejaring ini dapat menjangkau lebih banyak masyarakat yang membutuhkan layanan kesehatan berkualitas. Peluncuran jejaring PKU Tegal ini adalah langkah maju dalam memperkuat komitmen kami untuk memberikan pelayanan kesehatan bagi seluruh masyarakat di Kabupaten Tegal. Alhamdulillah, kami pimpinan daerah Muhammadiyah pada Hari Bermuhammadiyah ini juga menandatangani kesepakatan untuk jejaring klinik di Kabupaten Tegal, bahwa kita memiliki klinik-klinik yang ada di PCM dan cabang. Maka hari ini kita sepakat untuk bersinergi, berkolaborasi menjadi jaringan PKU Muhammadiyah Tegal. Harapannya klinik-klinik yang sudah ada ini bisa lebih bertumbuh dan berkembang dengan membersamai RSI PKU Muhammadiyah yang sudah lebih maju, dan inilah harapan kita bersama bahwa antara amal usaha Muhammadiyah satu sama lain saling membesarkan, dan kita buktikan dengan kesepakatan jaringan PKU Muhammadiyah Tegal dengan 4 klinik yang ada di Kabupaten Tegal. Zamgoni Mokoto, Rizal Awan Novanto memberitakan dari Kabupaten Tegal, Jawa Tengah.